Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di AIM Podcast Perpustakaan Ismail Marzuki SMP Negeri 207 Jakarta. Saya Chelsea Azhara Putri Soeharto. Dan saya Hilbram Akbar. Pada podcast kali ini, kami kedatangan tamu spesial loh. Boleh Ibu dan Bapak diperkenalkan? Oke. Halo Mbak Chelsea dan Mas siapa? Hilbram. Saya Arliana Wijayanti dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Baik, terima kasih Chelsea dan Hilbram, juga para pemirsa ya di podcast AIM Podcast ya, SMP Negeri 207 Jakarta. Perkenalkan, saya Pak Asep Saiful Rahman dari Universitas Pajajaran. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, izinkan kami untuk menanyakan beberapa hal terkait lomba perpustakaan sekolah. Yang pertama, apa sih itu lomba perpustakaan dan bagaimana cara pelaksanaannya? Oke. Untuk ini saya jawabannya mewakili dari Sudin Perpustakaan dari Jakarta Barat ya. Kalau lomba perpustakaan itu sebagai bentuk pembinaan, namun lebih kepada apresiasi kepada sekolah perpustakaan sekolah yang sudah dibina dalam menerapkan standar nasional perpustakaan, dan tentunya sudah diakui secara formal melalui penilaian akreditasi. Jadi ini bentuk apresiasi kami untuk sekolah-sekolah yang mengembangkan perpustakaannya sudah sesuai standar, seperti itu. Dan apa tadi cara pelaksanaannya? Oke. Cara pelaksanaannya mungkin lebih ke teknisnya. Setiap kabupaten kota, baik itu dari Jakarta maupun di kota-kota lain, kabupaten-kabupaten lain itu menjalankan dengan melalui kompetisi ya. Jadi dipilih perpustakaan-perpustakaan yang sudah terakreditasi dengan minimal nilai C untuk ditandingkan di antara kabupaten kota, seperti itu. Seperti di Jakarta ini, untuk Jakarta Barat ditandingkan beberapa sekolahan, nanti akan diadu lagi untuk tingkat provinsi. Kalau tingkat SMA sudah sampai pada tingkat nasional, jadi dari provinsi akan diadu lagi dengan provinsi lain per klaster, seperti itu. Dan itu yang menyenangkan sudah di perpustakaan nasional. Itu juga bentuk apresiasi dari perpustakaan nasional untuk perpustakaan sekolah yang sudah dikembangkan dan dibina, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Saya lanjut. Menurut Ibu, bagaimana lomba perpustakaan itu mendukung program literasi nasional? Oke. Lomba perpustakaan sekolah itu sangat-sangat mendukung literasi nasional. Kenapa? Karena setiap komponen yang dikembangkan di dalam lomba perpustakaan, komponen instrumen-instrumen lombanya itu sudah masuk ke dalam program-program literasi. Kayak saya coba ada contekan sedikit sebentar. Seperti kita tahu ya, kalau yang mungkin pemirsa podcast belum tahu, bahwa di komponen lomba kita mengembangkan adanya komponen penguatan peran dan fungsi perpustakaan, dan aspeknya itu yaitu antara lain ya, ada literasi baca tulis, ada literasi digital, ada layanan informasi terseleksi, ada di platform digital perpustakaan juga harus ada, ruang belajar kolaboratif. Nah, itu kita nilai juga, dan apakah perpustakaan itu juga sebagai pusat informasi pengetahuan. Nah, komponen-komponen itu yang kita nilai, dan bila itu dilaksanakan maka akan meningkatkan literasi pastinya di sekolah masing-masing, juga nanti meningkatkan literasi nasional, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Baik, setelah mendengar apa yang Ibu jelaskan barusan, apa yang menjabarkan mengenai lomba perpustakaan sekolah, apa sih pandangan Bapak dan Ibu melihat masa depan lomba perpustakaan dalam mendukung gerakan literasi di Indonesia? Ya, baik, terima kasih. Jadi lomba perpustakaan ini merupakan salah satu upaya ya, tadi disebutkan merupakan upaya pembinaan dengan memberikan apresiasi kepada sekolah-sekolah yang memang sudah menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan. Jadi ketika
semua sekolah ya sudah mampu menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan, ya terlepas nanti apakah memang akan menjadi juara ketika ikut kompetisi ataupun tidak, tentu harapannya ini akan mendorong tujuan dari gerakan literasi itu sendiri, bahwa literasi itu tentu memerlukan sumber-sumber literasi. Nah, kalau kita bicara sumber literasi, maka di perpustakaan lah sebetulnya sumber-sumber itu bisa kita peroleh begitu ya. Jadi oleh karena itu, melalui lomba perpustakaan ini harapannya semua sekolah nanti ke depannya ya bisa terdorong untuk mengembangkan perpustakaan-perpustakaannya, yang nanti akan mendorong juga ya terwujudnya gerakan literasi secara nasional seperti itu. Itu ya. Baik Pak, terakhir nih ya Pak, Ibu, apa sih tipsnya untuk kami para peserta didik SMP Negeri 207 Jakarta untuk memaksimalkan fungsi perpustakaan Ismail Marzuki ini? Ya, baik. Jadi sebagai generasi muda ya, teman-teman pelajar SMP tentu harus terus-menerus memiliki rasa keingintahuan. Jadi tidak hanya cukup dari apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya di kelas. Rasa keingintahuan itu harus terus ditumbuhkan ya. Nah, ketika rasa ingin tahu tumbuh ya, maka tentu harus dipenuhi dengan belajar begitu. Nah, belajar ini tentu salah satu tempat yang paling kondusif ya, memadai untuk bisa tumbuhnya kegiatan belajar ya di perpustakaan begitu. Namun tentu belajar yang dimaksud adalah belajar yang memang ditunjang dengan kemampuan literasi yang memadai. Nah, jadi teman-teman juga harus memiliki kemampuan belajar, dalam hal ini kemampuan literasi yang cukup. Nah, saya lihat di sekolah ini ya, di perpustakaan ini juga sudah dikembangkan program-program kegiatan literasi, sehingga harapannya para pelajar ya bisa menggunakan kemampuan literasi itu untuk belajar. Nah, jadi tadi keingintahuannya harus terus ditumbuhkan, sehingga nanti kebutuhannya untuk belajar juga ya tentu tidak boleh berhenti begitu. Tadi kita mendengar istilah belajar sepanjang hayat begitu. Jadi belajar sepanjang hayat itu ya tidak terbatas sampai kapanpun begitu. Nah, sumbernya tentu melimpah ada di perpustakaan ini ya. Baik Bapak, Ibu, terima kasih telah memberikan tips untuk kami para peserta didik SMP Negeri 207 Jakarta. Nah, teman-teman, sebelum mengakhiri podcast kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kami yang spesial hari ini. Terima kasih kembali. Sebelum mengakhiri podcast kali ini, semoga acara diskusi kami mengenai lomba perpustakaan sekolah dapat membuat para penonton dan sekolah-sekolah lain terinspirasi dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan lomba perpustakaan ini. Kami pamit undur diri, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.